Pemirsa, 21 April menjadi hari bersejarah bagi Indonesia karena pada tanggal tersebut pahlawan pejuang hak-hak perempuan Raden Ajeng Kartini dilahirkan. Sosok Kartini pun menjadi inspirasi kaum perempuan di Indonesia termasuk di Tabalong untuk terus maju dan berkembang. Berikut beberapa pendapat kaum perempuan tentang peringatan Hari Kartini. Hari Kartini menurut ulun adalah dalam hal masalah emansipasi wanita, di mana emansipasi wanita itu adalah kesetaraan atau gender seorang wanita dengan seorang laki-laki. Dari Kartini kita bisa belajar baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dalam pendidikan yang sama. Bagi saya, Hari Kartini adalah di mana Hari Pemberdayaan Perempuan Indonesia, di mana untuk menginspirasi kita agar tetap berkarya dan berinovasi dalam berbagai bidang agar dapat memberikan manfaat besar bagi keluarga, bangsa, dan negara. Memperingati Hari Kartini itu bukan berarti dengan mengadakan sebuah event atau sebuah acara yang luar biasa, tetapi memperingati beliau adalah dengan keyakinan, kepercayaan kita sebagai seorang wanita bahwa kita juga mampu dan bisa menjalankan segala hal seperti bagaimana yang dilakukan oleh pria. Kita bisa belajar dari sosok Kartini bahwa kita ini semua mempunyai kesempatan untuk mengembangkan diri kita. Mulailah dengan mengikuti pendidikan sama dengan laki-laki. Menurut saya, sosok R.A. Kartini merupakan wanita yang memiliki kecerdasan dan keberanian. Beliau adalah pahlawan nasional yang berjuang membela hak-hak kaum perempuan. Raden Ajeng Kartini itu adalah seorang pahlawan wanita yang sangat fenomenal bagi masyarakat Indonesia tentunya. Beliau memperjuangkan hak-hak wanita atau gender agar wanita dan laki-laki itu setara, tidak ada berbeda. Kartini adalah sosok perempuan yang memperjuangkan kesetaraan gender dan emansipasi wanita. Sosok Kartini adalah seorang pelopor pribumi melalui pemikirannya yang diterbitkan dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang, di mana seorang sosok Kartini itu adalah merupakan seorang perempuan yang sangat pintar. Untuk dapat bisa menjadi seorang sosok Kartini, seorang perempuan Indonesia itu harus mempunyai jiwa yang kuat, jiwa yang tabah dan sabar dalam menghadapi semua masalah. Seperti apa yang telah dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini yang memperjuangkan wanita agar bisa di dalam hal pendidikan. Beliau lebih kepada pendidikan, yang mana pada saat zaman dulu itu wanita itu tidak boleh bersekolah, tapi Raden Ajeng Kartini menginikan bagaimana agar wanita itu bisa. Jadi untuk setiap wanita agar bisa menjadi seperti Kartini itu dia perlu sebuah kekuatan dalam dirinya. Harusnya perempuan itu semuanya menuntut ilmu umum, ilmu agama, baik secara formal maupun non formal, lalu bisa mengembangkan kemampuannya tersebut baik di keluarga maupun di masyarakat. Kita belajar baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dalam pendidikan yang sama, di mana antara laki-laki dengan perempuan kita sama-sama mempunyai hak pendidikan. Kita harus menjadi perempuan yang selalu berpikir positif, menjadi perempuan yang cerdas dan berani, perhatian serta bersosialisasi. Sosok seorang Kartini di masa kini adalah seorang ibu, di mana seorang ibu akan memberikan pendidikan terhadap anak-anaknya, terutama anak-anak perempuan, tidak membedakan pendidikannya dengan pendidikan anak laki-laki, di mana banyak sekali anak-anak perempuan yang saat ini berhasil. Yang utama ibu saya, karena menurut saya ibu saya adalah sosok wanita yang kuat untuk memperjuangkan. Pertama adalah pendidikan saya, keponakan-keponakan beliau, bahkan tetangga-tetangga beliau. Seluruh pejuang rupiah wanita saat ini itu adalah
sosok Kartini masa kini bagi saya, karena mereka mampu berjuang untuk menghidupi keluarga mereka sendiri dengan hasil usaha mereka sendiri tanpa harus mengharapkan dari suami atau pendamping mereka. Sosok R.A. Kartini masa kini yaitu Susi Puji Astuti. Beliau adalah sosok wanita yang menginspirasi banyak orang, dan beliau adalah seorang pengusaha sukses walaupun beliau hanya lulusan SMP. Untuk para wanita Indonesia di tahun 2021, yang pertama saya harapkan agar bisa berusaha sendiri, mengembangkan usahanya sendiri tanpa harus ada mengandalkan orang lain. Perempuan Indonesia haruslah tangguh dan menjadi Kartini modern untuk melakukan usaha yang sejajar dengan laki-laki. Perempuan fokusnya berkarya, apapun perannya harus selalu mampu dan bisa membanggakan yaitu karya seninya. Pesan saya kepada perempuan Indonesia, sebagai perempuan kita tidak boleh minder terhadap pihak laki-laki selama kita mampu bersaing dengan laki-laki. Karena sekarang ini para perempuan ini perannya sudah sama dengan laki-laki. Bahkan kita bisa melihat banyak contoh menjadi pemimpin perusahaan, menjadi kepala-kepala dinas, kemudian menjadi ilmuwan yang hebat. Bahkan kan kita sudah punya pernah presiden wanita. Namun tetap harus jangan sampai melupakan kodratnya sebagai perempuan. Kalau itu adalah seorang ibu, maka jangan melupakan perannya sebagai ibu di rumah tangga, sebagai istri yang baik bagi suaminya, dan juga harus tetap kalau misalnya dia seorang gadis atau perempuan yang belum menikah, tetap dia memperhatikan betul-betul peran perempuannya.